pas udah punya karyawan ya, setiap karyawan gua ke rumah pasien, orang tanya, "Nyen, bos kan inang puagaman." Door to door gitu pernah nggak Kak? Ya, itu dia. Habis itu Di masa itu juga? begitu saya buka sendiri, itu saya ketik paket-paket harga paketannya, tuh saya ketik, saya bikin kartu nama, habis itu ada dipanggil satu orang tuh kalau di komplek, misalkan di komplek nih saya dipanggil, nanti yang saya ketik tuh saya keliling komplek tuh, saya taruh di pagar-pagar orang, saya taruh di satu-satu kan. Dulu agak jiwa saya tuh kayak tomboy, jiwa lebih laki-laki lah, kayak mana ya? Kayak mana tuh Kak? Ini penasaran nih, jiwa tomboynya tuh kayak mana tuh Kak? Itu kayak mana? Boleh diceritakan? Door to door dulu, saya tuh cuman pakai kupluk gini. Malah ada ibu-ibu waktu, "Lu cewek kan? Lu mau urut gua, lu cewek apa cowok?" Orang lihat, "Lu siapa sih? Lu cewek apa cowok sih?" Agak inang kok, agak gandro lu, kan kayak gitu. Kayak mana ya, dengan jenggot segini. Waduh, ada jenggot juga Kak? Ya, berarti Kakak suntik hormon itu? Ya, kemarin dulu sempat sih ngambil testosteron gitu. Wah. Kamu? Iya, terima kasih loh Kak udah datang ke studio kami. Apa kabar Kak? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, makin cantik Kakak nih. Kuat kali perawatan nih kayaknya nih ya. Sikit-sikit Kak ya. Wih, seru kali. Kayak mana Kak? Abis dari mana nih? Dari rumah sih tadi. Dari rumah ya. Wih, pertama kali nih Kak podcast? Ya, pertama kali ini agak deg-degan. Waduh, juga sih. jangan deg-degan dong. Ini sahabat Deo nih pasti penasaran banget nih. Apalagi ada pengusaha muda perempuan yang punya banyak karyawan, outlet tokonya udah di mana-mana. Udah 3 ya Kak ya? 3, alhamdulillah. Wih, alhamdulillah Kak Mul ini adalah ownernya Penang Refleksi ya Kak ya. Wih, mantap kali nih. Jadi ceritanya tuh Kak, udah berapa nih? Udah berapa banyak karyawan Kak? Untuk saat ini alhamdulillah sudah 90 orang lah, lebih kurang. 90 orang, wih mantap kali, membuka lapangan kerja ya, bagi banyak orang. Misi pertama ya, Penang Refleksi dulu. Keren kali memang ya, seorang perempuan nih mempunyai karyawan sudah 90, membuka lapangan kerja, akhirnya banyak orang yang terperdayakan gitu ya Kak ya. Ini berarti cabang udah 3 Kak? 3. Pertama buka di mana? Pertama di Lampenurut Aceh Besar. Oh oke, Lampenurut. Yang kedua tuh? Kedua di Punge, Jalan Ulele. Iya benar. Yang ketiga? Yang ketiga di Panguh, Lamteh nih. Oh iya. Jauh dari sini kan. Itu transisinya berapa tahun tuh Kak dari yang pertama, kedua, ketiga? Kita sebenarnya udah 6 tahun lah, mau 7 tahun, tapi outletnya baru berdiri sekitar 3 tahunan lah. Dari outlet pertama, kedua, ketiga baru 3 tahunan. Wow. Omset berapa Kak kalau boleh di-spill nih sama teman-teman sahabat Deo Podcast? Malu mau spill. Aduh, berarti banyak banget ya. Banyak banget, Masya Allah, luar biasa ini. Ya udah kalau misalnya Kakak nggak spill, kita langsung berasumsi wah sebanyak itu rupanya ya. Sudah 3 loh sahabat Deo ya. Ini kalau misalnya kita bilang untuk pelanggan-pelanggannya ini rame banget nggak nih Kak? Apakah memang ada orang yang datang dari luar Banda Aceh khusus ke Penang Refleksi, ada nggak yang kayak gitu? Ada yang dari Banda Aceh, dari luar juga ada ya. Kita minimal boleh spill ya? Boleh. Minimal 100, maksimalnya bisa lebih. Banyak kali rupanya. Per orang lah pasien, per hari pasien. Per hari itu? Per hari bisa minimal 100 juta? Bukan 100 orang pasien. 100 orang pasien. Wah. Minimal 100 orang pasien di setiap outlet ya? Enggak, itu udah 3 outlet. Oke, dalam sehari. Maksimalnya bisa 150 atau kalau lagi weekend 180 orang. Oh iyalah ya, orang kalau weekend kan capek, jadi menghilangkan penat, pergilah mereka refleksi ya Kak ya. Keren kali. Ini kayak mana nih Kak cerita awalnya nih? Kakak berarti dulu memang belajar ngurut gitu? Dulu nggak sengaja sih, waktu perjalanan hidup masih kan namanya hidup ada naik turun ya. Pertama waktu habis SMA dulu
ekonomi keluarga terganggu, habis itu juga mengalami apa tuh broken home ya kayak gitu. Oh, I see. Terakhir waktu itu habis tamat SMA, ini cerita terus nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Kita simak baik-baik nih. Gimana Kak? Agak panjang sih. Nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Jadi setelah tamat SMA, saya orangnya cita-citanya tuh kalau ada S7 kayaknya mau ngabisin S7, S3 panjang kali cita-citanya kan? Kayak gitulah dulu, namanya cita-cita kan. Iya. Terus rupanya dapat undangan ke usia nggak tercapai, ini nggak disetujui orang tua, ini akhirnya agak kecewa. Saya pikir ada teman lah dulu, dia udah pernah ke Malaysia itu, ayolah kalau mau ikut, iya saya mau ikut kali, saya bilang itu. Pas kebetulan waktu itu mama saya lagi hamil besar untuk adik saya yang terakhir. Saya simpan duit 120.000 lah waktu itu. Saya ke Medan dulu, mau ke PT-nya tuh, beli tiket 60.000, terus ada sisa 60.000 lagi, saya belikan itu paket lahiran tuh kan ada tuh My Baby itu 40.000, saya kirim di RBT untuk mama saya. Pegangan saya 20.000 ke Medan. Habis itu kalau teman-teman saya tuh yang lain dia bawa duit untuk tunggu calling pisahnya dipanggil ke Malaysia. Saya nggak ada duit kan, cuman 20.000. 20.000. Tahun kapan itu Kak? 2004. Oke. Nah, sebelum tsunami. Nah, habis itu saya karena nunggu calling visa itu 3 bulan, kayak mana bertahan hidup, saya tinggal di tempat itu yang kakak PT itulah yang punya itu yang kerja di situ. Saya kerja di rumah dia, nyuci baju segala macam sampai calling visa saya dipanggil ke sana. Lama berarti dipanggilnya ya? 3 bulanan lah. Habis itu begitu dipanggil udah kerja banyak lah, ada di PT, ada di mana, bahkan sempat kerja rumah tangga juga 3 bulanan kayak itu, kerja di warung Thailand. Tapi ketika saya sendiri nih waktu itu saya sadar kan kita terjepit nih, saya harus kirim tuh orang tua, kayak mana caranya tiap bulan adik saya nih, mama saya baru lahiran, kayak mana caranya nih saya harus kirim. Ketika saya melakukan pekerjaan tuh berarti tidak ada pekerjaan lain yang menunggu. Dan saya nggak lama-lama nih jadi bawahan. Saya pernah kerja di PT Sony Precision Engineering beberapa nih, jadi operator tuh paling 3 bulan, habis itu udah jadi leader. Jadi saya tinggal kontrol karyawan segala macam. Begitu juga ketika saya kerja di warung Thailand tadi, pertama saya ya udah lu cuci piring dulu lah. Cuci memang orang cuci piring itu banyak, tapi yang profesional mana? Ada yang profesional juga nyuci piring. Oh iya, yang bisa pisahin ini sampah nasi, ini sampah ini bersih, ini sendoknya gini atur, garpunya gini, ini periuknya sampai putih tersangkut di tempatnya kan, kayak itu raknya bersih. Begitu bos masuk, wah dapurnya kok bersih kali kayak ini. Habis itu baru ya udah lu depan nanti jadi waitress, jadi pelayan, udah jadi pelayan. Ketika jadi pelayan, kalau orang manggil saya pastikan pesanan dia sampai. Saya enggak kan, kalau kita ngopi sekarang kita panggil nanti enggak sampai ya. Betul. Setiap yang udah saya attend, yang udah saya tangani, saya pastiin sampai. Dan saya lihat siapa lagi yang perlu bantuan saya, apa di mana saya lakukan. Terakhir dijadiin lu ya udah lu kasir lah, lu coba kasir. Saya coba kasir. Ternyata ketika saya kasir, kalau bos belanja misalkan 5 juta nih sebelumnya, orang lain kasir dia minimal dapat 8. Kenapa sama nih jumlah belanjaannya 5 juta, ketika saya kasir omsetnya bisa 12 juta, 8 juta. Oh berarti selama ini ada penyelewengan nih, ada kemana nih duitnya kan gitu. Terakhir udah di situ, oh lu ambil tas satu ikut gua, kutip duit dari outlet ke outlet. Nah gitu. Jadi
waktu pertama kerja tuh kita nggak mikir gaji sih, mikir dapat makan aja tuh hari ini tuh udah bagus sekali, itu gaji sekali, itu bonus. Benar. Makanya ketika saya lihat misalnya sekarang nih ada karyawan kita kan rame itu, saya agak sedih, mereka dapat tempat kerja yang enak, yang ini tapi masih bermalas-malas, berini peraturan nggak diikutin begini begitu. Bayangkan kita dulu di luar negeri, kan? Berarti kedisiplinan itu, kemudian memang etos kerja yang kakak miliki ya, itu. Akhirnya kakak bawa pulang untuk bisa membuka 3 outlet Penang Refleksi ya. Luar biasa, ini keren banget. Berarti belajar urutnya tuh setelah jadi waitress. Akhirnya kan udah capek kerja sana sini, aku harus pulang nih. Tapi di kampung nggak ada simpanan nih kan. Kita kan kirim untuk mama murni untuk biaya makan hidup, orang itu bukan untuk simpan. Kalau orang lain pergi ke sana udah memang keluarganya di sini cukup buat makan, karena dia tinggal buat simpan. Kalau kita kan memang buat kehidupan keluarga. Kayak mana caranya nih ya, kalau di sana ya udahlah, ada temen gini, lu mau nggak kerja di Refleksi? Boleh juga lah, kayak mana tuh urut, tapi aku nggak ada keturunan urut, kayak mana nih? Memang nggak ada jiwa urut. Habis itu dengan yang kayak tadi tuh kita ceritai posisi ini apa, bawaan bukan yang apa tuh, istilahnya memang kan karena kita butuh uang ya, akhirnya kita coba aja lah gitu ya. Ya udahlah, kita coba belajar. Dan di sana nggak kayak kita juga di sini, beda. Di sini lu udah gua ajarin nih, udah ikut, nggak ada saingan. Kalau di sana bukan masalah enak atau nggak enaknya lu urut, tapi masalah kena titiknya atau enggak. Kalau enak semua enak, karena emang di sana teknik Thailand, Korea, semua tuh memang paten-paten kali orang di sana urutnya kan. Lu kena nggak titiknya, kalau enak semua enak. Berarti lama ya untuk dapat bisa menjadi expertise nih di Refleksi. Dituntut. Kenapa? Karena kalau kita nunggu giliran nih, kan di sana ada 10 orang, 20 orang karyawan. Kita harus nunggu giliran kita. Nah, bagaimana kita potong tentu untuk dapat gilirannya? Lu harus punya request. Pelanggan pribadi. Nah, kayak mana caranya? Kamu harus begitu dapat pelanggan, lu pastiin dia balik lagi sama lu. Iya. Jadi kayak biasa di Refleksi maunya sama si ini gitu ya. Karena pas gitu rasanya. Akhirnya begitu lagi nunggu giliran nih, wah gua harus belajar nih, tanya Aman ya. Lu mau urut nggak? Gua urut. Teman-teman yang lain yang udah senior, ini bener nggak gini ya? Bener nggak? Lu coba gini deh, lebih enak gini. Lu kena kan titiknya. Itu berarti waktu pada saat kakak buka Refleksi itu, apakah mereka itu sudah ada pelatihan di awal, atau memang kakak menerima orang yang memang sudah terbiasa buka urut mungkin sebelumnya? Enggak. Dari nol. Kita ajar ya, dari nol kayak itu. Habis itu ya udah, begitu udah kerja di sana nih, udah kerja dalam 2 tahun 3 tahun, tahun keempat baru pulang pun bukan niat mau bawa pulang ke sini, mau nanti udahlah gua pulang, gua mau buka di kampung, enggak. Udahlah pulang ya, udah adalah dikit duit ya, walaupun nggak banyak kan. Terakhir buka usaha lain di sini, pas pulang nih kan buka usaha warung kayak gitu. Ternyata ada namanya, kita nggak pernah tahu kayak mana sih masa itu itu ya, ada modal nih, lu buka warung aja kata. Ya udah buka warung, tapi kan nggak ada ininya. Di mana sempat buka warungnya kak? Di Melabuh dulu. Di Melabuh. Kakak asli Sigli tapi ya? Sigli, cuman mama Melabuh. Ayah Sigli. Berarti pada saat buka warung itu nggak berhasil ya? Nggak berhasil, malah ada di titik nol, motor 3 bulan nggak bayar. Habis itu ada masalah internal, ada karyawan. Ternyata dia udah ambil rantangan nih, banyak kali dia ambil rantangan.
habis itu dia nggak buka warungnya sampai 5 hari. Waduh. Orang lempar rak, ambil tabung gas semua. Tetangga tuh telepon, kamu warung kamu nggak buka nih udah 3 hari, orang rantangan udah ribut semua nih, udah lempar rak kamu. Oh ya saya datang ke sana, udah pada mana duit kami pulang ini. Ini yang kelola tadi Iya, tidak ini ya tanggung jawab. Akhirnya buka kios juga nggak bisa nih, itu dikejar utang makin bertambah. Dikejar utang pada satu titik itu memang sore itu harus ada duit, lu segini harus bayar utang gua nih. Iya, betul. Kan sekarang juga di sana kayak di Melabuh tuh kan banyak kali tuh rentenir. Betul. Itu terjerat rentenir ya. Karena pinjaman untuk buka modal usaha ya Kak ya. Betul. Akhirnya sore itu nekat berangkat ke Banda Aceh. Maghrib pula tuh sendiri di Gerute. Udah binatang tuh terbang ke ke Heliong. Itu naik motor berarti sendirian? Naik motor. Wow. Motor 3 bulan udah mau ditagih. Habis itu ditampung lah sama adik teman satu di asrama, dia masih kuliah sini. Udah 3 hari ditanya sama dia, kakak bukannya bisa refleksi? Bisa, saya bilang saya bisa. Oh ini ada penerimaan nih kak. Katanya ada penerimaan nih di Banda Aceh, kakak mau saya bilang kan. Namanya kita umur udah tua. Habis itu ijazah cuman SMA gitu. Habis itu ya udahlah, mana aja emang dia mau terima saya mau, dia bilang kan dia buatkan saya tuh surat lamaran segala macam. Sampai sana ditanya, oh lu ada pengalaman nih ya di Penang dulu? Iya saya ada pengalaman, saya tes dulu boleh? Boleh, saya bilang saya tes. Habis itu dibilang, oh saya nih mau buka outlet nih di outlet baru nih di Lok Semawe, lu kesana lu urus sampai selesai opening. Training orang nih sampai selesai opening. Boleh, saya bilang. Berarti kakak sampai sana training orang. Training orang dipakai sampai opening dia punya outlet baru yang di Lok Semawe. Oke, saya ajarin. Memang kayak saya bikin, saya ajarin sesungguh-sungguhnya betul-betul sampai opening, dan saya lihat penerimaannya banyak kayak gitu. Kemudian ada beberapa hal terkait misalkan masalah ya gaji, kesejahteraan semua saya rasa agak kurang nih. Saya harus bisa sendiri nih. Udah saya bilang gini, Pak, saya izin saya pindah ke cabang Banda Aceh aja. Saya mau pegang pasien aja, saya nggak mau jadi trainer lagi. Saya bilang, saya balik ke Banda Aceh, saya pegang pasien masih di bawah dia. Saya pegang sebulanan gitulah. Ada panggilan keluar gitu, saya hafal kota Banda Aceh, saya hafal nih. Terakhir kayaknya saya harus berhenti nih, saya harus bikin sendiri. Oke. Tapi berarti memang prosesnya itu panjang sekali ya kak ya. Dari pernah ke Malaysia gitu ya, mencoba segala macam kerja hingga direfleksi, kemudian balik ke sini buka warung. Itulah. Nggak berhasil, malah sekarang diawali dengan menjadi trainer dulu gitu ya. Tapi kalau door to door gitu pernah nggak kak? Ya itu dia. Habis itu di masa itu juga begitu saya buka sendiri, itu saya ketik paket-paket harga paketannya tuh saya ketik, saya bikin kartu nama. Habis itu ada dipanggil satu orang tuh kalau di komplek, misalkan di komplek nih saya dipanggil, nanti yang saya ketik tuh saya keliling komplek tuh, saya taruh di pagar-pagar orang, saya taruh di satu-satu kan. Habis itu saya tunggu lagi. Itu tahun kapan tuh kak? 2016. Oke, itu mulai 2016. 2016 saya tunggu, udah ada panggilan di mana saya pastikan ibu tuh nanti kalau nggak panggil lagi minimal dia rekom saya untuk orang lain gitu. Satu sampailah pada satu titik ketemu saya pas urut selebgram atau apa gitu, itu tadi dipromosiin, akhirnya naik barulah nggak sanggup lagi pegang sendiri. Baru akhirnya saya pikir nih kayak mana nih caranya, saya olahlah rumah sewa saya, ruang tamunya tuh jadi tempat
urutnya tuh 3 bed itu 3 dulu. bed. Itu sempat ada stigma aneh-aneh nggak Kak dari masyarakat? Banyak Ngurut di kali. rumah. Banyak kali ini plus apa nih? Ya. Ini bener nggak sih ini? Saya buka lowongan ya. Ada orang tua yang ngantar anaknya ke tempat saya mau interview. Nyo punya tempat urut urut belum nak ke kayak gitu. Padahal kan cewek dengan cewek urut kan. Habis itu kan kita ngangkatnya namanya Aceh ya, pasti syariah lah kita bikin kan. Waktu itu khusus wanita lagi sengaja supaya tidak mengundang stigma yang seperti itu tadi. Tapi agak capek juga. Cuman dapat. Saya yakin pasti dapat nih. Pasti ada karyawan yang mau. Udah saya cari walaupun agak telat, dapatlah 2 orang dulu yang pertama gitu saya ajar bener-bener tuh. Orang tuh lama-lama semakin dapat tempat di hati masyarakat nih, panggilan ke rumahnya itu makin rame. Yang 2 orang tadi itu pun udah nggak sanggup tampung lagi. Orderan pun kadang-kadang, oh Kak saya mau sekarang, nggak bisa Dek sekarang lagi penuh nih. Akhirnya udah saya ambil udah 7 orang, 10 orang di rumah kan makin rame tuh. Terpikir oh ini saya harus buka outlet nih. I see. Dari situ lah ya akhirnya ya. Tapi Kak, kalau saya lihat nih Kakak ini karena memang sudah terbiasa kerja di luar ya, etos kerjanya tinggi, kemudian detail begitu kan. Dalam bekerja itu memang betul-betul gitu ya. Akhirnya membentuk karakter Kakak yang sekarang, jiwa kepemimpinannya tuh timbul gitu Kak ya. Maksudnya Kakak bisa nge-training orang juga gitu, dan akhirnya karyawannya banyak gitu, luar biasa. Ini berarti perjalanan dari awal banget Kakak di Malaysia itu sampai balik lagi ke Aceh itu berapa tahun? 10 tahun lah. 10 tahun ya? Wow. Dari 2004 sampai 2014 lah. Itu selama itu loh Kakak mencari pengalaman hidup ya? Sebenarnya nggak mau lama-lama sih, tapi mau pulang nggak ada duit. Tapi memang begitu ya Kak jatuh bangunnya ya, sehingga sekarang bisa memetik hasil ya, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau misalnya itu kan tadi proses transisi nih, hingga akhirnya Kakak outlet pertama itu dibantu dengan siapa tuh? Apakah memang dana pribadi atau? Kemarin itu outlet pertama bantu pribadi lah, ada dengan pribadi jual motor, ngutang juga lah. Harus ada yang dikorbankan ya. Jual motor, ada simpanan sedikit. Habis itu ada temen tadi yang karyawan pertama tadi. Kebetulan dia ada SK kayak itu. Oh, lu taruh SK lu ya. Ya, lu jadi asisten gua aja nanti. Itu pinjam duit sedikit baru bangun. Udah dari situ udah banyak. Kayaknya sebulan 2 bulan udah balik modal deh. Kayak itu nggak lama-lama kan. Karena emang yang kita fokusin yang pertama tuh kualitas. Habis itu manajemennya tuh kita atur sampai sedemikian rupa sampai gua yakin ini pasti meletup. Meletup lah ya. Bahasa Melayu kali itu meletup. Harus meletup. Gimana caranya gitu ya. Tapi setelah itu setelah outlet pertama bangun, baru timbul kepercayaan orang kan. Orang tawarin, lu mau nggak kerja sama gua, lu mau nggak? Tapi belum terbuka hati mau apa nggak. Sampailah timbul pada suatu hari itu dia pasien pertama saya door to door dulu. Ketemu dia datang ke outlet kayak baru. Ayolah kita buka nih ada duit nih sama saya, lu buka. Bukan tentang duit tapi tentang kayak kenyamanan batin sama dia nih. Iya Kak, boleh Kak ya. Ya yuk buka sama dia, baru akhirnya terbentuklah outlet 1, outlet 2, outlet 3, outlet 2 ya, outlet 2, outlet 3. Gitu. Berarti kayak gitu ya. Transisinya panjang sekali ini. Tapi kita coba adakah memang kesulitan yang Kakak hadapi sebelum adanya outlet Penang Refleksi ini? Mungkin apakah secara pribadi, kalau ini kan secara pengalaman nih, secara pribadi ada nggak Kak? Kayaknya kalau pribadi ada ya, banyak ya. Apa tuh terlebih contohnya? Gini ya, saya dulu
orangnya bukan seperti yang sekarang. Maksudnya Kayak mana tuh Kak yang seperti yang sekarang? kalau Apa tuh? sekarang ini kan feminim ya. Oh, feminim. Kalau dulu agak jiwa saya tuh kayak tomboy, jiwa lebih laki-laki lah, kayak mana ya? Kayak mana tuh Kak? Ini penasaran nih, jiwa tomboynya tuh kayak mana tuh Kak? Itu kayak mana? Boleh Kalau diceritakan? waktu door to door dulu, saya tuh cuman pakai kupluk gini. Malah ada ibu-ibu waktu, lu cewek kan? Lu mau urut gua, lu cewek apa cowok? Ya, itu. Oh, berarti setomboy itu penampilannya. Oke. Kayak gitu kan. Mhm. Lu cewek apa cowok nih mau urut gua? Cewek bu, maaf bu saya cewek. Oh ya, kok kayak gitu, maksudnya orang lihat lu beneran cewek apa cowok? Itu tahun kapan tuh Kak? Itu dari tahun, sebenarnya tomboynya itu udah lama dari Oke. SMA, tapi Oh. terakhir kan kalau di bidang usaha kayak ini, terlebih kita di Aceh ya, itu orang lihat lu siapa sih, lu cewek apa cowok sih? Agak inang kok agak bro lu, kan kayak gitu. Iya, masyarakat kan pasti aneh-aneh, ya kan? Inang agak bro. Terlebih pas udah punya karyawan ya, setiap karyawan gua ke rumah pasien, orang tanya, "Nyen, bos kan inang puagaman." Oke. Berarti kayaknya memang Kakak secowok itu penampilannya dulu ya? Oh, parah. Wow. Gimana tuh Malu Kak? kali kalau diingat. Oh iya. Wih, seru kali. Berarti itu sudah sejak dulu SMA memang udah tomboy gitu ya. Kemudian berarti sampai ke Malaysia tuh kayaknya memang tomboy juga ya? Tomboy juga lah. Oh. Cuman kalau bisa dipikir ya, kayaknya ya, pengen dihapus aja deh masa lalu yang kayak gitu. Kayaknya apa ya, kenapa nggak dari dulu ya gua berubah, kenapa baru sekarang ketika umur gua udah 38, kenapa nggak jauh-jauh hari dulu ya? Kayaknya banyak kali yang terbuang. Karena gini ya, dari segi bisnis saja itu tertahan. Maksudnya saya nggak bisa berbaur dengan teman-teman bisnis yang lain, kayak itu agak terkendala bisnisnya. Berbanding sekarang ketika kita udah kamu udah seperti ini nih, ada teman-teman bisnis yang lain sharing, habis itu lu udah, ini siapa yang punya ya? Oh, Kak Mul yang punya tuh nih. Habis itu sharing, Kak Mul ini gini, Kak Mul gua bantu promosiin ya. Ayo ke Penang ini punya Kak Mul ini. Kalau dulu kan mau show up di media aja Takut ya? takut, sembunyi-sembunyi. penampilannya. Akun Instagram aja private, followingnya ya kaum-kaum yang memang Sama gitu ya, tomboy-tomboy juga gitu ya. tomboy kayak gitu kan. Oh iya, berarti kalau sekarang siapa aja mah welcome. gitu. Berarti itu jadi permasalahan pada saat Iya. Kakak buka bisnis juga dulu ya? Nggak bisa jadi bebas, nggak bisa bebas. Kamu harus bergaul dengan orang yang bisa menerima. Harus lu lihat, ini bisa nggak terima gua ya? Ini Ada fotonya nggak Kak? Boleh tunjukin Wah, nggak? banyak. nih. Waduh, kayaknya kita penasaran segimana cowoknya sih Kak Mul dulu. mungkin kayak mana ya, dengan jenggot segini. Waduh. Ada jenggot juga Kak? Iya, Berarti Kakak suntik hormon itu? Ya kemarin dulu sempat sih ngambil testosteron gitu. Wah. Itu di mana tuh Kakak suntik itu? Di Banda Aceh? Itu 2 pekan sekali harus disuntik tuh biar 2 pekan sekali 2 supaya pekan bisa sekali. tumbuh jenggot. Biar tumbuh jenggot. Itu Kakak pesan online kah atau di sini bisa? Itu online lah dulu. Pesan online. Wah, sampai segitunya ya Kak. Berarti Kakak ada keinginan untuk ngubah diri jadi laki beneran nggak dulu? Sempat juga sih dulu, sempat. Konyol sih dulu. Oh iya. Berarti sempet ya? Sempet. Itu terganggu nggak hormon Kakak ketika melakukan suntik-suntik itu? Agak terganggu sih, gini, moody ya, agak iya, hormon. temperamen juga ya. Wow. Memang jiwa-jiwa Maskulin kekal, ya, dapet feel seperti apa yang kamu mau, tapi kan balik lagi itu bukan seperti yang Tuhan mau kan. Itu lu mau kan. Kenapa Kakak kok bisa jadi itu? Kenapa? Apa sih? Apa cerita di balik itu? Cerita tentang mungkin keluarga? Karena perjuangan hidup agak keras ya. Dari keluarga juga, kamu kebetulan cewek 3 nih. Yang pertama cewek, di tengah kamu cewek, habis itu cewek lagi, lama nanti baru ada adik cowok. Nah waktu kami cewek 3 nih,
keluarga pun ingin nih kamu jadi cowok aja gimana. Oh, oke. Gitu. Habis itu dari segi background latar belakang mungkin apa tuh broken home bisa juga ya. Habis itu pas lagi klub ketemu teman-teman yang sekumpulan itu. Yang itu juga ya. Berarti latar belakang tentang keluarga, background broken home itu juga mempengaruhi lah Kak ya. Karena kalau kita bilang ada di dalam jiwa kan, kalau secara medis gue emang cewek kan, hormon gue cewek, suara gue cewek, semua cewek. Nah cuman dituntut aja harus jadi cowok, tanggung jawabnya pun banyak kan, kayak gitu. Jadi psikologisnya terbentuk lah Kak ya. Harus biayain adik-adik, mama gue siapa yang tanggung kan, Iya, kayak gitu. iya. Gua nggak bisa jadi cewek yang lemah lembut, yang ini anjir lun harus tangguh, harus kuat, lun tumbang naurung yang kayak gitu. Akhirnya ini ya bijir ke anak agam gitu lah Kak ya. Wow. Ini berarti ini saya jadi ngeh nih, suara Kakak yang berat ini faktor karena suntik hormon juga. Dulu mungkin ya faktornya masih sisa. Oh iya, berarti dulu suaranya lebih berat Kak. Oh berat lagi. Oh iya. Nggak tahu cewek apa cowok. Penasaran pula lagi, nggak kenal, nggak jumpa cepat kita ya Kak ya. Kalau jumpa cepat kan ngeliat Kakak yang kayak gini sekarang cantik kali. Tunjukin lah Kak fotonya Kak. Kita tunjukin ya. Tunjukin. Nggak nanti aja nih pas ini. Nggak apa-apa sambilan ngobrol gitu ya. Rupanya ya. Mana ya ini foto-foto yang tersimpan aja ya. Dulu nggak sempat tersimpan. Ini kebetulan fotonya udah hapus semua nih. Tapi pas dapat notifikasinya diingatin lagi sama Facebook nih, 2 tahun yang lalu saya screenshot nih dia nih. Wah, ini ada jenggotnya ya. Coba kita tunjukin nih sama teman-teman dia. Oh, ini kelihatan gak ya? Ini ada jenggotnya loh, tapi ini cowok banget, bener-bener cowok banget ini. Wow, ini 2 tahun yang lalu ya Kak ya? Iya, 2 tahun yang lalu. My God, berarti ini udah pegang refleksi pada saat ini udah? Itu udah jadi bos sih, udah jadi bos. Oh iya, saya sih juga bakal bingung ini cewek atau cowok, ada jenggotnya. Ini berapa lama nih Kak bisa tumbuh jenggot kayak gini? 2 tahunan lah. 2 tahunan, berarti suntik 2 minggu, 2 bulan sekali? 2 minggu sekali, 2 minggu sekali lu. Wow. Bisa-bisanya Kakak. Berarti masa dulu tuh seperti itu ya Kak ya? Seperti itu. Dituntut oleh perjuangan ya. Perjuangan hidup keras, habis itu background juga ini kan. Kayak itulah, mama dengan ayah pun udah kayak gitu. Adik-adik harus dibiayain jadi memang harus keras. Tapi walaupun sekarang pun udah kayak gini, apa yang saya terima tuh keras juga. Cuman karena kita udah istilah orang Aceh kasih training, kasih latihan. Memang kawate. Kasih batat Kak ya. Berarti ketika sudah menjadi bos, masih penampilan seperti cowok nih. Ya, tadinya masih seperti itu. Pas saya ingat lagi pas opening cabang 3 ya. Itu saya udah open, maksudnya saya udah mau show up dengan keadaan saya yang seperti ini nih. Begitu habis opening tuh ternyata alhamdulillah omsetnya makin tinggi. Oh iya. Makin tinggi. Kemudian baru saya terpikir, Tuhan udah kasih lu banyak nih. Apa lu mau lagi? Lu udah punya rumah, udah punya mobil. Tapi ketika Kakak sudah terkumpul omset sebanyak itu, kan tadi katanya pengen jadi laki-laki ya, ngubah diri jadi, ada masih keinginan ini duit gue udah banyak nih, ini kalau mau operasi ke Thailand, ke Bangkok. Iya, tadinya sempat pikir kayak gitu. Oh iya. Biar aja deh gua nih sampai orang nggak kenal lagi gua cewek. Gua mau jadi cowok beneran nih. Ini duit gua ada banyak, apa lagi operasi aja kan kayak gitu. Tapi pada satu titik ketika duit lu udah banyak, sempat terpikir, nah lu mau selamanya ingkar sama orang yang udah kasih lu duit nih, atau lu mau apa nih, terus-terusan gitu-gitu terus ya Kak ya. Tapi ada kesadaran itu ya Kak ya? Sempat, karena gini ya, pun
pada waktu itu alhamdulillah Tuhan pertemukan sama orang-orang baik, sama teman-teman bisnis yang baik, sama memang pasien-pasien yang baik, yaitu partner share yang baik ya. Nah, ini udahlah, ayo, gue yakin lu kalau berubah, lu Tuhan bakal kasih lu lebih banyak lagi deh dari ini. Gitu. Ya juga ya, kan ini udah dikasih nih. Kalau nggak sekarang kapan lagi sih? Sebentar lagi 40 tahun nih. Kan orang bilang kalau udah 40 tahun nggak berubah lu sampai kiamat kayak gitu. Oh gitu ya katanya. Habis itu pun dituntut nih. Ibaratkan sebuah tikungan, lu harus belok kiri apa kanan? Kalau lu nggak belok kiri atau kanan, lu ditabrak belakang. Betul. Udahlah, betul. belok kanan. Harus belok kanan. Berarti itu tahun kapan kakak akhirnya benar-benar hijrah menjadi perempuan seutuhnya? Awal 2021 lah. Baru ya kak? Berarti kakak 2021 menikah? 2022 ya, Januari 2022. Baru banget loh masih. Baru banget. Iya kan? Berarti kakak menikah tahun? Nah, 2022 bulan 11. Baru juga kan menikah? 9 bulan habis hijrah langsung nikah. Dapat jodoh. Langsung rezekinya bertubi-tubi ya kak? Langsung dapat rezeki jodoh juga gitu. Itu sebelumnya kenal sama suami gimana tuh kak? Kenal setelah? Ta'aruf sih, ada yang kenalin. Oke, kenal setelah hijrah berarti menjadi perempuan. Setelah hijrah. Nggak pernah terpikir sih hijrah buat dapat jodoh, nggak pernah juga. Ya udah deh, hijrah aja dulu karena Tuhan pun udah kasih banyak, apalagi lu mau murka sampai kapan. Iya. Itu suaminya berarti tahu masalah lo kakak? Tahu. Yang kenalin ada cerita sih, ini dia dulu tomboy kayak gini, cuman sekarang dia udah hijrah nih. Oh ya, ya. Udah kita coba ta'aruf nih, cocok ya, ayo. Wih, mantap banget. Ini jiwa-jiwa maskulinnya masih terbawa nggak? Masih terbawa. Dan saya pikir cuman dia aja yang bisa terima gua dengan segila ini kan. Kadang-kadang sampai dia lewat nih, gua pukul gitu kan? Oi, bro. Masih terbawa ya, gaya-gaya dulu ya. Aku yang apa tuh? Kak Mul yang apa tuh yang goda dia. Bro. Itu panggilnya bro ya. Iya. Ini udah kemana-mana nih pembahasannya, kayaknya nggak klop nggak sama tema kita nih. aman Kak. Berarti memang terbawa sampai ke situ ya. Terbawa masih. Tapi istilahnya memang perubahan ini akhirnya membuat kakak rezeki semakin banyak juga seperti itu ya. Banyak, ya. Dan kadang dari tempat yang nggak disangka-sangkakan, yaitu nggak tahu dari mana. Nggak pernah terfikir mau punya rumah, tiba-tiba ada rumah. Nggak pernah terfikir naik mobil, tiba-tiba ada mobil. Bayangin kita 10 tahun di negeri orang bercita-cita pengen punya rumah, pengen punya mobil, Tuhan nggak kabulkan. Habis itu begitu nih, semakin ke sini, nah lu mobil cash terus, nggak nggak ada nih dulu waktu pertama mobil pertama. Nah nih mobil untuk lu cash, nggak ada utang-utang. Udah kayak bener nggak sih? Gitu. Habis itu, nah nih rumah, nah nih suami, nah macam-macam rezekinya ya, luar biasa, masya Allah. Tapi nah, memang nih 3 cabang lu nih, 3 buka cabang, gitu. luar biasa. Berarti setelah ini kan awal mula kakak buka ini kan memang cowok nih. Kalau untuk misalnya orang-orang undangan, seleb-seleb kan kakak ada undangan, itu ada kayak diskriminasi nggak dari teman-teman seleb atau diomongin gitu? Kalau teman-teman, makanya tadi Kak Mul beruntungnya tuh ketemu sama orang-orang yang baik, lingkungannya gitu. Positif ya. Lingkungan yang positif. Mereka menerima Kak Mul yang seperti ini. Tapi alangkah baiknya Mul, ayolah. Tetap ditarik ke jalan yang benar gitu ya. Kalau dari teman-teman bisnis juga yang udah punya, ini loh Kak Mul, owner Pena Refleksi. Tapi Kak Mul, alangkah baiknya ayo kamu ini pelan-pelan ini sampai satu tahap pas mau berubah tuh gua pingin lah jadi ini curhat nih sama orang yang itu. Beneran lu mau bener, yuk
ada yang beliin jilbab, ada yang kasih celana, ada yang ini, ada yang mode nih, lu harus gini nih, lu kalau mau jadi ini seleb, lu pakai ini, lu mau gitu. Didorong dengan baik ya, dikenalin juga, dibawa ke tempat-tempat dokter skincare, perawatan, ayolah perawatan ikut. Tapi kan memang dari penampilan dulu kan cowok banget kok, dari bentuk muka, rahang, ini berarti sudah banyak berubah juga karena perawatan juga gitu ya. Perawatan juga, habis itu begitu berhenti testosteron kan dia emang terbawa balik kan, lu kembali ke laptop kayak acuan pertama Tuhan ciptain lu kan, balik pelan-pelan. Itu pada saat suntik itu mens dapat Kak? Kemarin nggak dapet sih, 2 tahun nggak ada mens. 2 tahun nggak dapat mens. Itu nggak apa-apa Kak? Maksudnya ada kayak sakit, demam, meriang gara-gara? Kan mungkin belum ini ya, belum, alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. Habis begitu berhenti dicek juga, habis itu sebelum nikah juga sempat check up segala macam, dan sekarang juga lagi check up, alhamdulillah aman, nggak ada masalah. Aman ya, masih sehat lah, masih gitu sehat, masih nih. Tidak berdampak yang aneh-aneh di dalam tubuh ya. Wow, luar biasa. Berarti memang transisi hidupnya luar biasa nih seorang pengusaha ini ya. Dengan transisi hidup dengan hidup yang keras, mencoba kerja di luar negeri, kemudian krisis identitas juga ya Kak ya, karena keadaan juga ya Kak ya. Yang akhirnya pengen berubah juga jadi laki-laki gitu. Kayak mana ya, kalau kita sayang ya kalau saya lihat teman-teman sekarang lah yang masih kayak seperti itu. Maksudnya mereka masih muda-muda. Kalau pada saya, menurut pengalaman saya ya, dari sekarang lah kalau mau berubah, udahlah lu jadi seperti yang Tuhan mau dari sekarang, mumpung kulit lu masih bagus, maksudnya kan. Jangan berhenti kayak kamu 38, kulit udah keriput sana sini, butuh banyak duit. Harus jadi bos dulu baru cantik, kan. Takutnya nanti kalau mereka yang masih muda nih berhenti 38 di posisi yang ekonominya nggak punya, kan sayang. Betul. Berhenti dalam keadaan jelek, nggak ada jodohnya, kan itu paling dapat jodoh nanti mungkin udah berapa anak atau udah tua gitu. Berarti memang harapan Kak Mul ini juga teman-teman yang masih krisis identitas itu juga ya, segeralah kembali gitu ya. Ayo berhenti. Dan kalaupun memang mau gua bantuin, gua ada. Karena sudah pernah di posisi itu ya Kak ya, ngerti banget keadaannya ya. Siap bantuin, lu butuh apa? Yuk gua bantuin. Nah, yang penting yakin. Karena kalau menurut saya, kalau lu ragu, lu bilang jiwa gue laki-laki, ayo kita cek medis. Kalau lu emang benar cowok, silakan jadi cowok. Tapi kalau lu cewek, mending lu berhenti aja deh. Kayak gitu. Jangan lu ada-adain sendiri. Enggak lah, gua walaupun medisnya udah memang lu cewek, tapi lu paksain lu jadi cowok, lu akan jenuh. Tetap jenuh. Mau sejauh mana? Lu mau suntik hormon mau sejauh mana? Kan? Mau sejauh mana lu mau sampai tua lu suntik hormon, ya kan? Akhirnya ini ya Kak, maksudnya kayak Kakak bilang tadi, masih di persimpangan, akhirnya bingung sendiri ya. Itu jenuh. Belum lagi lu lagi suntik-suntik hormon yang patah jarumnya lah. Yang salah suntik lah, lu biru urat-uratnya lah, kan itu berbahaya tuh, ya kan, berbahaya. Dan itu bisa juga lu darah tinggi tiba-tiba, lu ini berbahaya. Karena saya udah mengalamin. Saya maksudnya ini untuk teman-teman yang memang belum terlalu jauh, masih belum sampai ngambil testosteron, baiknya jangan, kan nanti untuk berubahnya itu susah. Berarti banyak ya Kak ya di lingkungan, maksudnya orang kita di sini banyak ya yang masih krisis identitas itu juga. Ada kayaknya ya, ada. Cuman ya kita kurang pendekatannya, nggak tahu. Pemberantasannya juga seperti apa menurut Kakak? Apakah bagus? Kalau menurut saya lihat lah, selama saya nih seperti itu dulu, kalau secara kalau orang-orang biasa melihat, ya udah tangkap aja nih, lu banting aja dari tempat yang jauh, atau lu rajam aja nih. Jadinya membuat kita tuh semakin lu apa lu gua jadi gini, lu sibuk lu kayak gitu kan. Harusnya kan
yuk dirangkul seperti itu. yuk. Rehabilitasi seperti yuk itu ya. kita berubah, lu mau kayak mana, mau apa, lu bantuin dia, entah lowongan kerja, entah sosialnya, entah psikisnya, entah apa dia di masa lalunya kan kayak itu. Karena bukan ini juga kan, bukan kemauan juga. Iya. Betul. Tapi intinya untuk menjadi pengusaha yang sukses jangan terlalu sering bikin Tuhan marah ya Kak ya. Iya, Kayak itu Kakak dia. akhirnya insaf Pasti. gitu ya. Setelah Harus insaf, memang harus balik sih, lu harus kembali ke Tuhanmu. Kalau terlalu jauh nggak akan dapet. Semana lah lu nggak akan dapat kemenangan itu, ya kan? iya. Karena kan kalau kita lihat kan Kakak sebagai yang dulunya mungkin sebagai laki-laki gitu kan, akhirnya dengan perjalanan hidup pelan-pelan nih bisa buka usaha ini itu segala macam. Tapi di pertengahan berencana berubah dan setelah berubah malah ditambah lagi rezekinya. Itu dia, seperti ditambah itu, kan? bertubi-tubi ya, nggak nyangka maksudnya dari rumah satu dikasih satu lagi malah lu kemarin tuh waktu merantau tuh itu yang lu impikan tapi malah nggak dapet, dan sekarang dalam jangka waktu yang segitu lu dapet gitu kan. Luar biasa. Ini menjadi inspirasi nih bagi teman-teman, bagi Safir sendiri juga nih ya. Walaupun gimana istrinya kalau mau lancar urusan ya. Walaupun mungkin saat ini lancar ya Kak ya, tapi akan jauh lebih lancar ketika kita nggak bikin Tuhan marah gitu ya Kak ya. Betul sekali. Luar Ya. biasa. Karena kita juga harus kembali, harus meminta, harus memohon. Seperti contoh misalkan saya nih mau minta berhutang nih sama satu orang. Topeng ya saya 10.000, hanapeng, tohai, hanapeng. Alah, jujur singgah bayu itu kita nangis. Ya udahlah, nih ambil. Gitu juga lah sama Tuhan. Lu mau apa? Saya mau rumah, lu minta Tuhan kasih saya rumah. Alah, pura-pura ya lagi. Nangis sampai lu bener-bener butuh gitu. Tuhan kah saja cok. Kah saja. Kan Iya. kayak gitu juga. Tuhan, saya mau kembali sama kamu nih, mau kembali dengan kau nih Tuhan. Saya mau apa tuh? Mau bener-bener nih Menjadi ciptaan yang seutuhnya gitu ya. Ya udah, niatkan aja, berdoa dan bener-bener sungguh-sungguh. Tapi kalau memang kalau kita pikir nggak semulus sih, belum lagi pas berubah orang nanya yang kadang puhun untuk sosialita aja supaya lebih naik ini tuh. Berarti waktu Kakak nikah kemarin sempat nggak diomongin mungkin? Oh banyak, ada yang bilang alah hanya untuk sosial jimentengan, untuk nutupin gitu ya. Untuk tutupin jimentengan, padahal panena galak kagama ini itu segala macam. Sebenarnya kita kalau bisa bilang ya, ketika dia sudah gini sama nih, aku terima nikahnya sudah dengan Tuhan, itu kita udah cuci kaki. Saya saya nggak berani kalau udah main sama Tuhan, saya nggak berani nodain. Itu memang benar-benar saya cuci kaki ini tuh, suci semua lah, nggak mau lagi maksudnya kan kayak itu. Mau ninggalin salat aja satu waktu, kayaknya hubungan pernikahan tuh udah entah kayak mana udah. Itu. Wow, berarti banyak hal yang berubah ya Kak ya. Tidak hanya diri tapi hubungan dengan Tuhan ya, tanggung jawab dengan suami. Keren kali. Menjadi inspirasi ya, menjadi pelajaran juga untuk kita. Ini udah kemana-mana. Gak apa-apa nih Kak, justru ada tujuan ada. Gak apa-apa Kak, justru ini serunya. Rupanya beginilah kisah owner Pena Refleksi yang luar biasa, roller coaster sekali ya Kak ya. Oh banyak. Hidup tuh luar biasa lah. Tapi intinya ya kayak gitu. Kalau mau sukses, walaupun kita udah sukses, jangan bikin Tuhan marah ya Kak ya. Harapan Kakak nih kira-kira untuk mungkin untuk orang di luar sana yang ingin buka usaha ya, etos kerja Kakak kan tinggi nih, apa biar belajar betul-betul, belajar latihan betul-betul gitu kan. Kemudian harapan untuk Penang Refleksi dan teman-teman yang mungkin masih belum kembali ke jalannya. Boleh nih ke kamera ini Kak. Kalau untuk teman-teman yang pengen buka usaha sih ditekuni aja ya. Harus konsisten apapun itu. Karena dulu waktu Kak Mul jadi tukang pijat pun itu ada yang bilang alah
Kaje ke Gembelan di Banda Aceh, tapi tidak ada yang bilang kalau tukang urut itu akan berhasil. Nggak ada, palingan kakeh lah sampai Tuhan nomor urut, tapi yakin saya akan jadi bos. Mindset berpikirnya Kak ya. Harus bisa, apapun yang mau kita kerjakan selagi itu konsisten, kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa, ya kan? Habis itu apabila kamu punya pekerjaan, lakukan seperti seolah tidak ada pekerjaan lain yang menunggu. Sungguh-sungguh Itu. Kemudian kalau untuk untuk pena refleksi, semoga kedepannya ya semakin jaya, semakin mendapat tempat ya, semakin berkah. Habis itu bisa menampung lebih banyak anak-anak bangsa ya, yang mengurangi angka pengangguran ya, membantu pemerintah ya. Itu ya. Terus untuk teman-teman yang masih di luar sana ya, mungkin kayak Kak Mul dulu masih belum tahu dirinya mau kemana, jati dirinya. Lu mau jadi cewek, kamu jadi cowok lah, ayolah jadi seperti apa yang Tuhan ciptain, ya kan? Karena itu lebih indah, lebih bagus. Lu nggak capek berpura-pura, lu nggak capek berusaha, lu akan dapat orang-orang di sekeliling lu akan menerima. Lu nggak perlu takut, dia nih nanti terima gua nggak sih ini. Nggak perlu takut dengan sosial lu. Gimana lagi ya mau bilang ayo sebelum terlambat, maksudnya kan. Kalau mau berhenti sekarang. Sekarang ya. Apalagi mau jadi pengusaha harus jadi pengusaha yang baik ya Kak. Iya, kalau mau jadi pengusaha kayak itulah, memang harus jadi pengusaha yang dekat sama Tuhan. Jangan bikin Tuhan marah ya Kak. Jangan bikin Tuhan marah, harus yang dekat sama Tuhan. Kemudian beretitut ya kayak gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih banyak kamu. Luar biasa ini. Sangat inspirasi ya untuk sahabat Deo Podcast nih. Dengar apa kata kamu ya. Jangan nakal intinya ya. Kalau mau jadi pengusaha harus pengusaha yang baik budi, jangan bikin Tuhan marah intinya ya. Betul. Oke, jangan lupa untuk selalu nonton Deo Podcast ya, karena kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe video dari YouTube-nya Deo Podcast. Safer mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. DAO Podcast.